Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Nah, kalian teman-teman udah lihat di video TikTok kita yang satu ini kan? Itu kita ngumpulin pertanyaan teman-teman seputar kredit mobil, leasing, entah itu apapun kan boleh tanya. Nah, sekarang kita udah di samping kita ada Bro Jose. Asik. Nah, Bro Jose ini adalah walaupun masih muda, dia udah jadi kepala cabang leasing ya. Salah Puji satu Tuhan. leasing ternama di Indonesia lah. Kita nggak akan sebutin leasingnya apa karena kita tidak di endorse atau kita tidak ada niatin promosiin juga. Cuman dia hari ini akan jadi narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ditanyakan kemarin. Jadi nanti kita konsepnya akan sambil test drive ya bro ya. Seru nih, seru. Nah kira-kira mau test drive mobil apa nih? Kita lumayan banyak pilihannya. Mau test drive mobil apa kira-kira? Banyak. Zenix kayak asik nih. Oh Oke, nih Zenix. Hybrid Zenix. ya. Zenix itu mobil yang salah satu yang baru masuk di Formula Motor dan mobil baru juga. Jadi mungkin ini si Bro Jose penasaran ya. Penasaran. Oke, sebelumnya background dulu. Udah berapa lama sih kerja di leasing? Gue di leasing dari tahun 2016. 2016, sekarang 2023 akhir berarti udah mau 7 tahun ya. 7 tahunan. Menjalan 8 tahun. Nah, ini background leasing konvensional ya, Konvensional, bukan betul. leasing syariah ya, Betul, teman-teman ya. konvensional kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman udah tanyakan akan dijawab berdasarkan pengetahuan Bro Jose ini seputar dunia leasing, tapi jawabannya dia tidak akan mewakili kantornya dia atau apapun itu. Jadi jawaban-jawaban umum yang bisa memberikan gambaran buat teman-teman, tapi bukan jawaban pasti ya, karena kan kita tidak mau membawa-bawa nama kantornya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita langsung test drive mobilnya. Gas. Nah, kita sekarang udah ada di dalam mobil Zenix sesuai pilihan Bro Jose. Ini pertama kali ya, Bro, nyetir Zenix ya? Pertama kali dan Tapi pernah masuk ke dalam Zenix? pernah tapi sebagai penumpang doang sih. Penumpang doang. Hanya Jadi penumpang. kalau belum pernah nyetir. Belum pernah pertama Tapi kali. sebenarnya emang penasaran sama mobil ini. penasaran dan cukup kaget ya. Ternyata Cukup kaget. oke juga. Ini kayak kita nyetir mobil nggak kerasa sama sekali mesinnya nyala loh. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Soalnya Asik dia banget. hybrid ya. Ini Hybrid kan ya? Zenix yang tipe Q hybrid modelista. Jadi Oh, oke, kalau oke. kita lagi macet-macet begini, memang dia tenaga yang dipakai baterainya tuh. Oh, oke, Baterainya oke. dia kelihatan tuh di MID-nya. Jadi yang Newport baterai mesinnya total mati. Oh, oke, Makanya ini menjadi Innova pengganti Innova diesel tapi tetap irit gitu. Tapi emang Innova itu nggak pernah mengecewakan ya berarti ya? Nggak pernah Dari mengecewakan. yang model awal sampai sekarang. Dari awal sampai ke Reborn sampai ke Zenix masih tetap jadi mobil keluarga yang memprioritaskan kenyamanan ya. Kenyamanan. Kenyamanan, Dan cukup ya. ramah lingkungan ya kayaknya. Sekarang. Kalau dulu kan solar, terus banyak jadi cumi darat pula. Oke. Kita mulai kali ya bro ya, ke pertanyaan Boleh. satu kali ya. Gimana? Pertanyaannya banyak ya. Dari teman-teman nih ada 30-an bahkan lebih yang nggak kita masukin juga ada. Jadi kayak kita nggak bisa masuk semua karena video nanti nggak habis. Kita pilih dari yang enteng-enteng dulu aja. Boleh tuh. Dari driver amatir, mobil masih cicilan apakah bisa ditukar tambah? Jadi seperti nyicil dari awal lagi gitu. Nah, bisa gak? Pada umumnya bisa ya. Bisa. Sebenarnya ini kan nggak usah nanya ke orang leasing, ke showroom Kalau bisa. ini jawaban kayaknya kesukaan dari Iya. Bro Renner nih. Iya, ini bisa. Kalian nggak perlu nanya ke orang leasing. Ini jawaban Iya. dari showroom bilang bisa. Jadi teman-teman masih nyicil misal 4 tahun, baru jalan 2 tahun. Itu mau tukar mobil lain, mobil baru lagi bisa. Jadi 2 tahunnya nanti itu kita lunasin, mau dilunasin oleh pihak showroom bisa atau teman-teman sendiri juga bisa. Betul. Jadi jawabannya bisa ya teman-teman ya. Betul. Dan dari konsumen kita pun rata-rata baiknya kayak gitu ya. Banyak yang begitu ya. Betul, karena mungkin mereka mikirnya ya hitung-hitung sewa mobil lah ya. Ya hitung-hitung jadi Gitu. nggak nyicil sampai lunas juga gitu ya. Jadi Betul. cepetan beres gitu ya. Betul. Nah oke, pertanyaan kedua dari NW Gary. Kalau beli mobil hasil kredit macet, worth it gak sih bang? Itu beli mobil hasil kredit, mungkin maksudnya over kredit. Over credit. Nah itu worth it gak? Soalnya kalau itu pasti nggak ke showroom tuh larinya tuh. Kita showroom pasti jual mobil yang udah siap, surat-suratnya ready ya, jelas absah gitu. Kalau yang macet, kredit macet gini suratnya masih di leasing atau gimana belum jelas, kita juga kayaknya nggak ada di showroom tuh, nggak ada di formula. Kalau dari pandangan leasing gimana? Kalau mungkin ini saya memposisikan dirinya sebagai konsumen ya. Sebagai konsumen. Kalau menurut saya pribadi sih worth it aja sih. Kalau misalkan kita dapat mobil yang dari kondisi masih fresh dan mungkin juga nggak pernah kena ada tabrakan mungkin atau masih bukan atlet renang ya kalau bahasa Bukan dari atlet showroom ya. renang, bukan atlet renang. Ya kalau misalkan kita bisa dapat mobil yang seperti itu masih oke, sangat worth it. Tapi berarti bisa beli mobil yang kreditnya macet di leasing? Kalau itu kita untuk sekarang
ini leasing itu nggak semua leasing, sorry. Maksudnya leasing itu nggak ada lisensi untuk jual mobil. Oh, jual. Oh, Betul. oke. Terkadang kita itu ada kerjasama sama beberapa balai lelang untuk bantu ngejual itu mobil. Ngejual Jadi mobil. nanti teman-teman Formula Friends ya kita sebutnya. Formula ya. Friends. Teman-teman Formula Friends bisa langsung ke balai lelang untuk cari-cari mobil yang mungkin X dari tarikan. Oh gitu. leasing. Dan balai lelang ini bukan milik leasing ya? Bukan milik Bukan leasing. milik leasing. Jadi dua Betul. badan usaha yang terpisah hanya saja bekerja sama dalam menjual mobil. Betul. Karena leasing itu tidak ada lisensi untuk menjual mobil sebenarnya ya. Betul banget. Jadi izin usahanya memang bukan menjual mobil ya. Ya. Makanya itu bukan kerjaan leasing untuk menjual mobil. Betul banget. Oke, jadi pertanyaannya sudah terjawab ya NW Gary ya. Bisa tapi bukan ke leasingnya dan mungkin worth it aja asal dilihat lagi kondisinya gitu ya. Oke, pertanyaan lanjut dari Hilul. Bang, kalau dari DP sampai turun mobil max berapa hari? Oh, berarti ini dia tanya berapa prosesnya? Oh, proses. Prosesnya lama apa enggak? Berapa sih? Berapa lama proses leasing dari kita DP sampai tuh mobil bisa serah terima? Kira-kira berapa lama? Oke. Rata-rata leasing itu dari mungkin kita bicara data lengkap ya, data konsumen lengkap. Itu estimasi di 1-2 hari lah. 1-2 hari. 1-2 hari. 1-2 hari itu kurang lebih berbicara general ya. Betul. All leasing ya, umum ya. All leasing, betul. Kalau di Formula Motor sih 1 hari pernah. Tenang, Iya. jadi teman-teman yang mau prosesnya cepat bisa banget lewat Formula Formula beda. Motor. Nah, aja. Siap. guys. Tapi kalau rata-rata pokoknya kalau bicara umum 1-2 hari kalau data sudah lengkap ya. Betul, betul. Oke. Jadi itu ya, Hilul ya, sudah terjawab jawabannya ya. 1-2 hari cukup, nggak usah lama-lama. Kalau yang lama-lama prosesnya berarti nggak jelas, hati-hati aja tuh. Berarti bukan di formula belinya. Bukan di Formula. Lanjut, Gitu. dari Ricardi. Bang, kalau mau trade in tapi masih nyicil gimana ya bang ya? Mau trade in tapi masih nyicil, oh berarti sama Mungkin kayak tadi ya? konteksnya sama kayak tadi Konteksnya ya, sama betul kayak ya. tadi, berarti Trade bisa in ya. melakukan pelunasan di leasing, bisa pelunasan oleh pihak kalian sendiri atau pihak showroom. Lanjut. Dari Waluyo__BB. Leasing itu rata-rata bunganya berapa ya per tahun? Soalnya kadang saya hitung 16 sampai 21% per tahun. Mohon arahannya. Wah, ini udah mulai seru nih. Nanya bunga leasing nih. Asik. Ini nih pertanyaan-pertanyaan agak-agak sensitif nih buat beberapa orang tertentu. Main korsen nih waktu ya. Nah, belum, masih pembuka. Oh, belum masa? Udah mulai Wah, agak asik. berat tapi. Makin berat sebenarnya ya. Nah, berapa sih rata-rata bunga leasing secara umum aja? Rata-rata general leasing sekarang mungkin rate sekitar 6% 6%? sampai mungkin ada yang belasan ya, 2 digit ya. 2 digit, belasan, tapi belasannya belasan gede apa belasan kecil? Belasan tengah-tengah lah ya. Belasan tengah-tengah, berarti Betul. 6% sampai 15%. Betul. 6% Tapi- sama 15% sebenarnya tergolong standar berarti ya? Standar. Standar, tapi ada yang 6% berarti ya? Ada yang- 6% ada. 6% ada, dan ini bicara tenor 1 sampai 5 tahun gitu 5 ya? tahun dan mungkin ada beberapa beberapa leasing yang- yang bisa 6 tahun. Ada juga. beberapa leasing yang mobil second bisa 6 tahun, Betul. jadi bunganya di rentang 6 sampai 15% lah ya. Betul Bang. Beda-beda tiap leasing. Yap. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi kayaknya kalau nyampe ada yang 16 sampai 21% per tahun, itu leasing apa ya? Kita juga nggak tahu ya. Iya. Kalau dari Formula Motor sendiri sih nggak pernah ketemu leasing yang bunganya 16 sampai 21% karena ini tinggi banget. Ini tinggi banget. Bunga-bunga leasing yang misalnya kita anggaplah 10% gitu tengah-tengahnya, itu udah suka dibilang tinggi. Apalagi ini 16 sampai 21% ini. Ini tinggi banget ini. Kalian kalau bisa jangan pakai lah karena masih banyak kok leasing lain yang di bawah itu gitu loh yang kita tahu. Iya. Tapi kalau kalian cocok ya dengan leasing yang bunganya 21% ya sudah. Nggak masalah, siapa tahu kalian kelebihan duit gitu. Makanya mungkin pinternya bagi teman-teman Formula Friends di sini ya juga harus cukup detail ya. Kalau misalkan Detail. Ada pengajuan kredit ya coba tanya lebih detail aja. Boleh. Berapa? Itu tuh bisa ditanyakan ke pihak showroom ataupun ke pihak leasing supaya Betul. lebih mengerti gitu. Iya, Itu boleh selisihnya. banget. Boleh banget. pada saat survei ya. Lanjut. Bona Ventura Galih Pratama. Mengapa harga diskon kredit murah dari harga cash dan data harus bagus dan lengkap untuk kredit kendaraan? Jadi dia mau nanya kenapa data harus lengkap? Kenapa data harus lengkap? Coba pertanyaan jawaban dari orang leasing gimana? Mungkin kalau dari kita bicara tentang data ya, karena kan mungkin itu jadi bahan review ya. Bahan review. Untuk seleksi data-data konsumen di bagian kredit analis kita ya. Analis. Oh, Mereka jadi bagian di leasing melihat kan ada bagian marketing, ada bagian analis. Analisnya betul. Untuk mereka mungkin menentukan kira-kira konsumen A
dengan hitungan sekian masuk atau enggak. Masuk apa enggak? Jadi apakah dia dinilai layak atau tidak layak untuk kredit sebuah mobil gitu Betul, ya? betul. Makanya mungkin pentingnya buat teman-teman Formula Friends yang mau pengajuan kredit, data-data kalau bisa lengkap gitu. Kalau Jadi, bisa lengkap. dari segi mutasi mungkin, atau mungkin kalau teman-teman punya usaha, bukti usahanya harus bisa jelas. Termasuk berarti terbuktikan. slip gaji juga berarti Slip seperti gaji itu. bisa, betul. Atau mungkin kalau misalkan punya usaha, ya bukti perputaran usahanya yang bisa diberikan ke kita, teman-teman Oke. leasing. Jadi strong point kita. Jadi basically data harus lengkap ini supaya leasing bisa tahu kapasitas Betul, teman-teman ya. betul. Karena betul. kan kalau mungkin dari pihak dari sisi leasing, kalau dia approve semua orang tanpa mengukur kapasitasnya, nanti kalau leasing nggak dibayar ya rugi juga perusahaannya gitu ya. Betul. Kalau gitu nanti kita nggak gajian, Pak. Nggak gajian bener, kasihan juga sih Bro Jose Pak. ini. Iya, Pak. Jadi data harus lengkap supaya leasing bisa proses pun cepat juga ya. Betul. Jadi ya dengan data kalian lengkap, proses pun jadi lebih cepat. Leasing bisa menentukan gitu teman-teman ya. Betul. Oke, ini nanti kita ke depan muter lagi aja Bro. Oke. Kita muter balik sini. Kita jalan-jalan di dalam kompleks Corona supaya nggak tuh gua? ngeri banget ini. Gimana ya? Ini kita jalan-jalan sini aja. Lanjut. Raihanal Bani 288. Heeh. Bang mau nanya kenapa ya kalau beli mobil seperti tahun 2007 gitu nggak bisa kredit ya? Emang bener? 2007 mobil 2007 udah nggak bisa kredit? Kan ini formula kebetulan jarang ya kita 2007 Jarang ya. Kita ada ya 2010-an up lah. Tapi kadang-kadang di tahun segitu ada tapi memang jarang. Nah, Oke. apakah bisa? Setahu gue pribadi, leasing ada kok yang bisa membiayai mobil tahun tua ya kita sebutnya ya. Masih ada kok beberapa Masih ada leasing ya? yang bisa. Tapi memang nggak semua leasing berarti ya? Betul. Jadi leasing-leasing tertentu aja ya? Betul. Dan masih ada juga leasing yang mobil unit tua bunganya masih cukup terjangkau kok, kompetitif juga. Oke, nggak 21% tadi ya? Nggak 21%, tenang teman-teman. Yang masih 1 digitan masih ada kok. Digital masih ada ya? Masih ada, berarti masih ada. berarti masih ada dan teman-teman bisa loh kredit. Dan kemarin memang formula ada kok, Jazz 2007 itu masih bisa kredit. Masih bisa kredit. Bisa. Jadi nggak semua leasing makan memang unit tahun segitu, tapi ada leasing yang bisa. Jadi kalian tinggal konsul ke showroom masing-masing. Kalau bisa sih ya ke Formula Motor aja. Formula motor emang formula di hati dah. Formula di hati. Lanjut, Juntak 482. Wah, pertanyaannya agak lucu nih. Apa tuh? Bang, presiden bisa kredit mobil nggak? Tapi seriusan deh, presiden bisa nggak kredit mobil? Jangan presiden. Mungkin yang namanya gubernur atau presiden itu mah orang-orang terkenal ya. Jadi pasti kita approve gitu. Pasti bisa ya, pasti bisa ya. Pasti Karena bisa. berarti secara kapasitas dan legalitas dia sudah memenuhi berarti ya. Betul. Karena kan nggak mungkin seorang presiden bayar cicilan telat. Nggak mungkin ya. Nggak ada yang berani eksekusi ya? Nggak mungkin, iya nggak mungkin. Masa Betul, udah namanya betul. presiden bayar telat kan? Nggak mungkin presiden melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh gitu ya. Oke, jadi bisa ya itu Juntak 482. Pertanyaan Anda sangat-sangat unik ya. Iya. Karena dari sekian banyak pertanyaan yang nanya cuma gitu cuma Anda doang. Lanjut. Iya. Gamazar 5935. Kalau mau take over resmi itu bisa gak Bang? Dan ada biaya apa? Terima kasih. Nah benar nih. Nah, Ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan teman-teman karena nggak semua orang tahu atau paham atau mengerti bisa gak sih over credit resmi ini, karena banyak kan kejadian orang-orang yang over credit ternyata over credit nggak resmi, jadi dia bayar tentunya kenapa gitu kan. Nah jadi masalah. Nah ini over credit resmi apakah benar-benar sebuah pilihan di leasing gitu loh? bisa banget. Apalagi mungkin ini yang mungkin terkadang suka menjadi kendala ya di kita lapangan ya. Terkadang itu ada beberapa konsumen yang mungkin merasa udah nggak bisa untuk berangsuran. Mereka milih ngasih ke beberapa oknum yang dia bilang, "Ya Pak, nanti saya kasih kembalian misalkan 10 juta, 15 juta. Yang penting Bapak dapat kembalian deh." Gitu kan. Nah, mungkin di sini yang cukup jadi perhatian buat teman-teman Formula Fans, itu kalau hal seperti itu kejadian pasti bakal pengaruh ke BI checking ya. Kita kan sekarang di Indonesia kan udah marak menggunakan BI checking ya. Iya. Pasti itu bakal pengaruh ke teman-teman kalau misalkan nanti mau ada KUR atau mungkin mau ada pengajuan kredit yang berhubungan dengan perbankan. Itu bakal pengaruh ke approval teman-teman nanti gitu. Makanya solusi paling tepat ini adalah tadi over credit resmi. Karena pada umumnya semua leasing, setiap leasing pasti
bisa untuk kredit resmi seperti itu. Oke. Overkredit ya tadi ya. Oke, jadi bisa sebenarnya ya. Bisa, Dan bisa, ini di small leasing kah, kebanyakan leasing atau leasing tertentu? Setahu gue pribadi semua leasing bisa deh. Small leasing Iya. ada pilihan overcredit Bisa secara overkredit, resmi ya. Benar. Jadi memang kayak teman-teman mungkin kesimpulannya ada baiknya kalian yang mau overcredit itu dilakukan secara resmi, datangin ke kantor leasingnya berarti kantor ya. leasing. Ke kantor leasingnya ketemu langsung Customer dengan service-nya. customer service-nya berarti. Jadi jangan ketemu di luar atau di mana yang mengatasnamakan leasingnya doang gitu loh. Betul. Lebih baik ketemu customer service langsung ke kantor leasingnya. Jadi overcreditnya resmi, kalian bisa semuanya legalitas pun di atas peraturan yang sudah tersedia gitu. Betul, Jadi betul. jangan di bawah meja ya, Iya, jangan betul. ya, jangan di bawah meja. Karena kan roda mungkin berputar ya. Iya, Ada iya. yang di atas, ada yang di bawah. Kita tidak ada yang tahu. Kalau kita lagi di bawah ya lebih alangkah baiknya mungkin dijual ke showroom. Iya, bisa juga itu Betul. jadi opsi juga. Daripada mungkin dikasih ke orang pihak ketiga yang nggak bertanggung jawab, nanti bakal pengaruh ke BI checkingnya teman-teman. Betul. Gitu. Lanjut, pertanyaan dari anak lanang. Bang, kenapa pas saya pengajuan pertama itu nggak disetujui di provinsi tempat saya tinggal, tapi di provinsi sebelah malah disetujui, Bang? Why? Apakah dengan leasingnya sama? Sama, Bang. Nah, Ini kenapa nih? oke. Wong Jowo nih masih ya. Wong Jowo, anak lanang. bisa jadi. Bisa jadi. Iya. kenapa Kalau mungkin itu kembali ke kebijakan masing-masing leasing ya. Karena mungkin kan Tapi leasingnya sama katanya. oh dengan leasing sama. Leasing sama, tapi satu provinsi ditolak, satu provinsi disetujui katanya. Apakah ada pengaruh dari masing-masing leasing pun punya? Bisa jadi. Karena kan setiap daerah kan karakteristiknya beda-beda. Oh gitu. Jadi cara mungkin mereka internal leasingnya punya perlakuan yang berbeda nih. Oh gitu. Mungkin terkait dari data pengajuan atau apa seperti itu. Jadi sangat possible ya terjadi seperti pada anak lanang ini ya. Jadi kalau udah Betul. ditolak di sini, mungkin bisa disetujui di leasing sama cabang lain gitu ya. Tapi mungkin bisa juga di make sure tuh si Mas Lanang ini ngasih data dokumennya itu apakah sudah lengkap atau belum? Mungkin Oh, terkait gitu. dari segi mutasi atau mungkin dari dokumen penunjang pekerjaan Oh, dia datanya sudah lengkap lengkap atau belum? belum? Gitu karena itu pasti bakal Berpengaruh. Tapi pada dasarnya berarti bisa ya, karena Bisa. setiap leasing, tiap daerah punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap masing-masing debiturnya gitu ya. Betul. Tapi zaman sekarang juga leasing sudah banyak kok yang main ke daerah-daerah, mungkin yang ke daerah kabupaten, pedalaman itu juga udah lumayan banyak kok. Jadi jangan takut. Nggak ada leasing yang bisa biayai. Bisa dicoba dulu lah ya. Iya. Oke, lanjut ke Hikmal. Bang, mobil yang habis ditarik leasing itu kemana? Kok langsung hilang aja? Wah, Waduh, ini apa nih? Wah. Ini emang leasing sering hilangin mobil nih. goib ya. Hilangnya gimana nih maksudnya nih? Tolong bantu pencerahannya orang leasing. Sebenarnya gini, kita setelah mungkin leasing melakukan penarikan kendaraan, ya pasti kita bakal simpan itu mobilnya. Simpan. Dan nggak serta-merta langsung dijual kok. Dan itu pasti ada waiting periodnya. Ada waiting periodnya. Jadi siapa tahu konsumennya ada rezeki Oh, menutup oke, itu bisa. oke. Itu paling ya tinggal dikomunikasikan aja ke teman-teman leasingnya. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan pada waktu tertentu yang udah ditentukan masih belum ada pelunasan, ya akan dilelang nanti. Oh, kirim ke balai lelang tadi yang sudah bekerja sama betul, ya. yang Oh. kita sempat singgung ya tadi ya. Oh, jadi ini mungkin pengetahuan baru juga buat teman-teman. Jadi mobil jika kita amit-amit nih kita kredit mobil, kita tiba-tiba kena musibah, jadi kita tidak sanggup bayar cicilan dan akhirnya mobil ditarik. Ternyata leasing punya waiting period ya. Ada periode menunggu di mana dalam periode itu leasing akan menunggu jika debitur misalnya ada rezeki untuk melakukan pelunasan mobil tersebut. Betul. Pelunasan ya, bukan pelanjutkan angsuran ya. Pelunasan. Betul. Pelunasan. Jadi Betul. ketika mobil sudah ditarik dan masuk dalam periode menunggu itu, leasing masih ada memberikan kesempatan untuk konsumen melakukan pelunasan supaya mobilnya bisa dia pakai lagi, Betul. diambil lagi. Jadi tapi ketika periode menunggu itu sudah selesai, artinya mobil itu akan dikirim ke lelang gitu Kirim berarti. lelang, Ya? betul. Kirim ke lelang. Oke. Ini mungkin pengetahuan baru juga buat teman-teman. Dan untuk yang nanya ya, Mas Hikmal, ini jadi mobil nggak langsung serta-merta hilang ya berarti Iya, ya? betul. Nggak serta-merta hilang, tapi ada tata cara prosedur dan ini resmi ya? Betul, Resmi ya. Jadi memang kebanyakan leasing berarti seperti itu ya, bicara Yap. umum ya. Betul. Oke. Mas Hikmal sudah terjawab. Sekarang lanjut ke Cah Kampung. Gimana kalau mau nutup kredit kok jadi ribet ya?
nutup kredit mungkin maksudnya pelunasan ya? Pelunasan Oke. dipercepat mungkin ya? Betul. Nah ini tuh sistemnya tuh gimana sih kira-kira sih? Kenapa ada orang bilang ribet jadinya ini? Ribet. Padahal apakah prosesnya ribet pelunasan itu? Ribetnya gimana ya? Tapi kayaknya setahu saya nggak ribet-ribet sih. Ada beberapa, mungkin ini ya beda leasing, beda lagi ya. Beda dapur kan, beda peraturan di dalamnya ya. Oke. Tapi rata-rata leasing itu 1 hari udah beres sih harusnya sih. Karena kan itu kan bagian dari servis kita juga ya. Karena kan kalau misalkan kita bikin proses pelunasan itu ribet, pasti kan bisa bikin konsumen kapok. Pasti nggak mau kredit kita. Tapi kalau setahu saya rata-rata sih 1 harian udah beres sih. Kalau Untuk misalkan pelunasan ya. pelunasan seperti itu, betul. Jadi harusnya, tapi memang secara logika harusnya nggak lama ya. Karena kan kalau orang mau lunasin utang, pasti yang ngutangin pengen cepet-cepet Betul. lunasin gitu ya. Kalau bisa top up. Kalau tambah lagi, Pak. Oh, Beli enggak. mobilnya di mana? Formula. Jadi nggak cuma lunasin tapi kalau bisa top up. Betul. Tapi intinya kalau pelunasan harusnya nggak lama ya. Betul. Karena kan kita mau bayar utang gitu ya, nggak diperibet harusnya lah ya. betul. Oke. Lanjut dari Potter.69. Bang, kalau udah nggak sanggup bayar terus udah 2 tahun saya nyicil, sisa 2 tahun lagi gimana Bang? Jadi dia kredit 4 tahun, berarti ini udah bayar 2 tahun, 2 tahun lagi dia kira-kira kayak udah nggak sanggup nih bayar nih. Gimana kira-kira langkah terbaik dari sudut pandang konsumen berarti? Ketika dia ada di posisi yang dia udah nggak sanggup bayar tapi cicilan masih ada 2 tahun lagi. Betul. Ini persis banget yang tadi kita udah sempat singgung ya. Kan kita nggak tahu ya. Yang namanya kehidupan itu kan seperti roda. Oke. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang bisa lebih di bawah lagi. Kadang bisa lebih di atas lagi. kadang bisa lebih di atas Oke, lagi. oke. Makanya ya di saat kita mungkin lagi urgent mungkin ya lagi nggak bisa bayar angsuran, menurut saya pribadi ya solusi tertepatnya adalah menjual mobil tersebut ke penjual yang resmi, misalkan contoh ke showroom, ke Formula atau mungkin ke tempat lain gitu. Karena dengan harapan akun di leasing tersebut bisa langsung ditutup. Oh jadi utang kita di leasing dianggap lunas. Dianggap lunas karena dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab. Oke. Gitu. Karena dengan harapan suatu saat nanti apabila kita udah bisa balik ke atas, ekonomi kita udah kredit mulai lagi lancar, kita mau kredit lagi bisa. Oh jadi kalau misal kita nggak sanggup bayar, kita malah tahan mobilnya, kita nggak bayar, malah nama kita yang jelek. Betul. Pengaruh ke buy checking yang tadi berarti ya. Pengaruh ke BI checking, dan BI checking itu ya track recordnya bisa 10-15 tahun ke belakang. Oke. Itu juga masih bakal kelihatan. Oke, 10-15. Oh lama berarti ya? Iya. Lama ya? Betul. Jadi kalau emang ada teman-teman yang ngerasa udah nggak sanggup atau lagi berat nih kondisi buat nyicil, berarti lebih baik lepas dulu ya. Betul. Lepas dulu. Toh nanti kalau ada rezeki mobil bisa dibeli Bisa lagi. beli Karena lagi, kalau betul. mobil itu banyak, apalagi di Formula Motor. Wih, asik banget. Sambil iklan dulu nggak apa-apa, kan podcast sendiri. Oke, udah terjawab ya tadi ya pertanyaannya ya. Benar. Lanjut ke Hafid 77888. Kenapa kalau kredit cepet datang dibanding yang cash? Ini kayaknya pertanyaan Mobil baru kali ya. mobil baru kayaknya. Iya. Kayaknya Tapi Mas kalau di Formula cepet deh. Kalau masa DO pasti DO cepet karena mobilnya ready. Ready Jadi semua Mas ya. Hafid mungkin dia antara belum kenal kita Formula Motor di Iya. TikTok atau belum tahu kalau di mobil second beda sama mobil baru. Mas Hafid mau beli cash ataupun kredit itu barangnya ready dan nggak ada inden-indenan. Betul. Jadi Mas Hafid mau buy cash atau kredit pasti pelayanannya sama. Kalau di mobil baru ya saya kurang tahu dan saya juga nggak bisa mewakili untuk menjawab ya. Betul. Karena itu bukan bagian saya, bukan ranah saya. Secara kualitas Formula terjamin dong pasti. Nggak kalah, ini kayak mobil aja. Bener-bener. Zenix Q Hybrid 2023, kilometer baru 7.000. So far so good kan? Iya, bener, So far so bener. good ya, AC dingin, fitur-fitur semua nyala ya. Iya betul. Aman ya. Pokoknya Mas Hafid intinya kalau kredit cash di Formula Motor, mobil second di mana ranah saya berada, itu nggak ada perbedaan. Jadi bisa langsung saja. Langsung hubungi kontak. Langsung hubungi kontak situ. Lanjut, pertanyaan dari Rajaha Fisra Jahavi. Kenapa kalau kita telat bayar selalu berurusan dengan debt collector dan selalu minta uang untuk penangguhan tarik unit dan uang buka blokiran? Nah ini karena kebetulan saya juga tidak pernah ditarik debt collector. Dan Coba jangan kita sampai. langsung tanya ke orang leasingnya. Oke. Kenapa telat bayar selalu berurusan dengan debt collector? Kalau kita sih kita mengacu ke POJK 35 ya. POJK 35 tahun 2018. Oke, Itu berbicara tentang fidusia ya. fidusia. Di sana juga ini diatur kalau misalkan
biasa pihak leasing itu menggunakan pihak ketiga, dan yang pasti itu harus resmi ya. Harus resmi, pihak ketiga harus resmi. Betul, ya, yang ditunjuk oleh suatu leasing ya. Betul, dan yang terasosiasi juga oleh pihak OJK. Oke. Jadi pihak ketiganya pun atau Betul. istilahnya perusahaan debt collectornya ini pun harus yang berhubungan khusus dengan OJK. Betul. Jadi bukan perusahaan debt collector sembarangan ya. Betul, dan ada sertifikasinya juga. Oke. Begitu. Dan emang selalu minta uang untuk penangguhan tarik unit atau uang buka blokiran atau gimana itu? Untuk mungkin itu karena saya di bagian marketing ya. jadi beda di ya? lapangannya iya. Oh, itu beda. Saya kurang tahu sih. Oke. Jadi bagian di leasing ini kan teman-teman banyak bagiannya. Ada bagian marketing, administrasi, analis, collection. Dan kebetulan Bro Jose ini adalah bagian marketing. Jadi untuk ranah collection kurang paham juga. Betul. Tapi untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, debt collection itu ada dasar hukumnya ya. Betul, ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang mendasari tindakan debt collection itu. Betul. Dan juga perusahaan debt collection itu juga resmi dan berhubung dengan OJK ya. Betul. Terasosiasi dengan OJK. Oke. Makanya yang penting angsuran aman, lancar, Nggak bakal ketemu. Tapi Makanya kalau misalkan nanti Formula Friends, maaf. Iya, gila. Maaf Bu. Kalau misalkan nanti Formula Friends ada kendala, makanya alangkah lebih baiknya langsung menghubungi showroom terdekat atau mungkin bisa hubungi ke Blue Runner. Balik lagi ke pertanyaannya, kenapa kalau telat bayar selalu berusaha dengan debt collector? Iya, namanya aja debt collector. Bener. Jadi ya pertanyaan debt collector itu kan artinya memungut hutang ya. Iya, jadi kalau namanya ada utang telat bayar, ya pasti ketemu debt collector. Kerjaan mereka memang itu ya. Memang kerjaannya sesuai judulnya. Oke. Betul. Tuh, sebenarnya pertanyaan ini ada nyambungnya ke pertanyaan Formula Friends yang lain. Ini coba kita ada nanya mana ya? Tunggu, pertanyaannya nyambung nih. Nah, nih ada yang nanya apa? dari _mar_fotografi. Bang, berapa bulan kita nunggak sampai debt call bisa narik mobil kita? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau lewat hari udah ditarik mobil ya kalau kita nunggak? Terus pihak mantel itu legal gak narik mobil kita di jalan? Kenapa nggak nariknya di rumah kos aja? Kenapa harus, ya pokoknya intinya kenapa berapa lama sampai mobil itu bisa ditarik resmi oleh debt collector? Hitungan hari kah? Hitungan bulan kah? Atau berapa lama? Pada kenyataannya di lapangan itu kita nggak konsumen nunggu 1 hari langsung tarik kan. Kita terkadang mungkin teman-teman yang pernah ada musibah yang sampai ada berhubungan dengan debt collector, itu pasti nanti ada tahapan-tahapannya. Pertama kita pasti bakal mengingatkan lewat telepon, gitu. Dan kedua mungkin nanti ada juga dari perusahaan punya tim internal. Oh, tim internal, oke. Yang datang ke rumah untuk melakukan menanyakan penagihan, gitu ya. begitu. Penagihan, oke. Nah biasa nanti juga ada periodenya juga, baru masuk nanti ke teman-teman debt collector. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya ada tahapannya ya. Betul. Dan ini pasti dilalui ya. Betul. Jadi nggak serta merta telat bayar Langsung tarik. tiba-tiba langsung tarik. Enggak. Jadi pasti yang namanya sebelum ditarik pasti pernah ditelepon, pasti pernah disamperin oleh tim internal ke rumah untuk menanyakan perihal cicilannya gitu ya. Betul. Oke. Dan teman-teman debt collectornya itu pasti udah tersertifikasi juga. Oke. Oh jadi debt collector ada sertifikasi. Ada juga sertifikasinya ya? Nggak juga. cuma pelatih tenis gitu. Betul, mungkin ada bukan sertifikasi tenis. enggak ya. Jadi Bukan debt collector dong. pun ada sertifikasinya ya. Betul. Balik lagi dengan OJK tadi itu ya. Dengan OJK Jadi tadi. nggak sembarangan ya. Ya semuanya udah diatur sama Oke. OJK. Dan ini pertanyaan nyambung. Kenapa narik mobil itu legal gak sih narik mobil di jalan? Kenapa nggak di rumah kita aja katanya? Nah sebenarnya yang apakah ini yang narik di jalan itu, karena kan beberapa ada yang viral ya mungkin ya. Narik di jalan, apakah ini mungkin resmi atau tidak resmi atau gimana nih? Itu mungkin kalau pastinya saya takut salah ngomong ini. Gak tahu juga soalnya ini kita Iya. bicara juga bukan tidak mengatasnamakan salah satu leasing ya. Iya. Jadi ini bicara umum dan mungkin kalau yang narik di jalan itu kita nggak tahu juga ya leasingnya apa, Betul. debt collectionnya apa. Jadi kita nggak tahu, karena yang namanya leasing dan debt collector berarti harus di bawah lisensi OJK ya berarti. Betul, benar ya? Betul pasti. Kan semua leasing yang Formula Motor kerjasama juga di bawah lisensi OJK ya. Betul, Makanya ada by checking, makanya ada yang lain. Dan demikian tadi Bro Jose juga bilang kalau debt collector itu perusahaannya juga ternyata harus di bawah lisensi OJK. Betul. Ada Dengan sertifikatnya. demikian, dengan demikian, dengan untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita juga mesti tahu nih
yang apa kejadian narik di jalan tuh leasingnya apa, debt collection-nya apa gitu ya. Betul. Dan kasusnya tuh gimana. Iya. Karena kita jadi terlalu banyak faktor penentu ya dan kompleks juga ya. Betul. Kalau kita yang jawab mungkin takutnya ada salah bahasa atau apa gitu ya, karena juga bukan kejadiannya nggak di kita nih gitu. Betul. Ya. Tapi yang pasti sesuai yang tadi Bro Jose bilang, kalau tahapan debt collector itu pasti ada tahapannya ya. Betul. Nggak langsung ditarik. Nggak langsung Dan tarik. walaupun ditarik pun pasti oleh debt collector yang harusnya berlisensi dengan OJK resmi dan ada tahapannya. Betul. Jadi nggak serta-merta narik gitu Langsung ya. ketarik enggak. Enggak ya. Pasti kan kita juga mau hubungan jangka panjang kan sama Betul, konsumen. betul, betul. Gitu. Oke. Jadi harusnya udah cukup menjawab ya. Kita juga nggak bisa jawab terlalu detail karena juga ini kita yang bahas, kita umum aja. Kita tidak mengatasnamakan sebuah leasing atau perusahaan manapun gitu ya. Jadi yang untuk bisa bantu menerangi sedikit aja lah dari pertanyaan teman-teman. Mungkin yang tahu boleh chit-chat di Ya, kolom boleh di komentar. komen aja, mungkin ada dari teman-teman yang pekerjaannya sebagai debt collector mungkin. Ya, betul. Oke. Lanjut. Dari pertanyaan dari Okta. Bang, apakah DP bisa berkurang setelah diterima leasing dari sales? Maksudnya misal ke sales 15 juta, ke pihak leasing jadi 13 juta. Berarti ini yang main salesnya berarti ya? Iya, betul. Ini bukan pihak leasing berarti yang main ya? Ah, Ini kalau begini ya, kalau bisa berkurang apa enggak ya bisa saja terjadi. bisa Ya? aja terjadi. Bisa saja terjadi kalau kalian ketemu pihak sales yang tidak bertanggung jawab atau kasarnya menipu gitu lah ya. Pinter-pinter makanya Pinter-pinter, makanya kalian harus Kalau cari showroom, cari tempat-tempat yang jelas yang bisa kalian percaya, karena ya penipuan-penipuan gini sangat bisa terjadi dan mungkin aja terjadi. Dan ini nggak mungkin terjadi di formula dong. tidak pasti tidak terjadi di Iya. formula. Jadi pasti bisa terjadi teman-teman ya. Jadi Iya. silakan hati-hati dan pilih tempat yang jelas-jelas yang kalian memang udah percaya dan yakin aja. Betul. Lanjut. Nah, ini udah mulai hot topic nih, atau Asik, sudah hot topic, udah main course-nya nih. Asik. Dari Hilmi, Icon Paus. Pas banget. Tolong jelasin sama saya. Ini putar balik aja. Oh iya, siap. Ini kita kemana ya? Ini empuk banget ya. Ini kenapa kita Kayak tiba-tiba nggak kerasa pemandangannya gitu. udah sawah ya? Kita test drive nggak pernah sejauh ini kayaknya nih. Pas banget. Tolong jelasin sama saya kenapa harga kredit lebih murah dari cash. Padahal pas dicicil nggak segitu. Terus harga kredit maksudnya apa? Nah, ini gimana nih jawabannya dari orang leasingnya langsung? Harga kredit itu biasa kita terima dari showroom ya. Dari showroom. Betul. Mungkin kalau misalkan bicara totalan, ini cara nggak sih? Lurus aja nggak apa-apa. Cara ya? Lurus aja. Oh, bisa ya? Dan biasa mungkin kenapa ada selisih itu ya kan ada komponen bunganya kali ya. Komponen bunga ya. Iya kan kita kan juga kan leasing kan ada komponen bunganya yang harus dibayarkan oleh konsumen ya. Gitu. Betul. Dan kalau masalah OTR kredit, Kalau masalah OTR sih lebih tepatnya gini ya teman-teman. Memang kalau untuk mobil second itu setahu gue yang udah berapa lama di mobil second ini, pasti setiap showroom mobil second itu memang jual mobil harganya dua. Ada OTR kredit, ada OTR cash, dan itu kenapa harganya berbeda? Karena kalau OTR kredit biasanya kita jual dengan DP paket leasing ya. oke. DP paket leasing, dan nanti setelah dihitung ketemu OTR kreditnya segitu. Jadi dasar perhitungannya yang dipakai itu untuk biasa kita taruh di iklan atau mungkin kita di formula ada di Instagramnya gitu ya. Nah, tapi memang OTR kredit itu bukan artinya OTR kredit 150 berarti kalian akumulasi 150 juta. Itu tentunya nggak begitu ya. Karena kalau misalnya OTR kredit 150, OTR cash 160, kalau akumulasi kreditnya cuma 150, ya semua orang pasti maunya kredit, nggak mau cash. Ya kan? Tapi Iya, kalau kalau kenyataannya begitu, leasingnya nggak untung nanti. Balik lagi, nanti Bro Jose nggak gajian gajinya. Pak. Lurus bisa. iya, Boleh sini bisa. lanjut. Iya benar. Oke. Jadi mungkin itu bisa memberikan sedikit pencerahan ya teman-teman ya. Tapi sedia untuk membantu teman-teman lebih paham ya, mungkin nggak usah terlalu fokus di OTR kredit. Teman-teman fokus aja di DP dan cicilan, karena pada Betul. intinya sebenarnya itu ya. Betul. Itu kan dana yang dikeluarkan oleh ini ya, si konsumen ya. Iya, jadi pada intinya itu kalian misalnya nih kalian ngincar Innova Zenix kayak ini. Kalian lihat di showroom A, B, C. Nah, kalian bandingin aja DP yang sama dapat cicilannya berapa. Dan menurut kalian yang paling cocok buat kalian tuh yang mana? Yang paling murah yang mana? Itu kalian bandingin aja. Jadi nggak usah terlalu paku sama OTR, karena OTR perhitungannya setiap showroom itu bisa beda-beda. Jadi tergantung showroomnya. Jadi buat teman-teman yang pasti kalian bandingkan DP dan cicilannya aja. Yang mana yang lebih menguntungkan buat kalian dan merasa kalian cocok,
itu yang kalian pilih. Dan pastinya jangan lupa kualitas mobilnya dong. Betul, Paling karena penting. harga pada akhirnya ada harga, ada kualitas pasti ya. Betul. Gitu. Jadi nggak mungkin ada mobil yang terlalu murah tapi harganya bagus, itu nggak mungkin. Malah justru dipertanyakan harusnya gitu ya. Harusnya kalian mempertanyakan Kok di situ. pasaran sekian dijual sekian Betul, gitu ya. itu harus kalian pertanyakan. Betul. Jadi seharusnya sudah menjawab ya buat teman-teman ya. Dan kenapa harga kredit itu cicil nggak segitu ya, karena ada bunga. Kalau nggak pakai bunga ya leasing ini mungkin tidak ada untungnya gitu, Iya, nggak cuan jadinya. Nanti kita nggak ada HR-an. Nggak ada. Betul. Lanjut dari user 49, aduh ini angka semua. Kalau ngelunasin lebih cepat, apakah cukup pokoknya aja kayak rumah? Ini mungkin balik lagi ke kebijakan masing-masing leasing ya. Kebijakan masing-masing Ya, leasing. dan setahu saya pun ada beberapa leasing yang untuk pelunasan teman-teman Formula Friends cukup bayar pokoknya aja. Pokoknya aja. Betul, tapi nanti ya mungkin ada penalti. Berapa persen dari gitu lah sisa ya. hutang Oke. gitu untuk dibayarkan. Jadi setiap leasing beda-beda. Ada yang memang pokok hutang aja tapi ada penaltinya. Betul. Tapi ada juga yang mungkin masih dikenakan Bunganya dikenakan bunga tetap. Jadi beda-beda. Beda-beda. Nah, Makanya teman-teman Formula Friends kalau misalkan mau cari leasing harus tanya detail tuh. Detail bisa ditanyakan sebelum kalian deal gitu ya. Betul. Itu kalian bisa tanyakan. Jadi semua ditanyakan di depan dengan jelas. Mekanismenya, Jadi kalian pun pelunasannya. nyaman ketika kalian melakukan cicilan atau pengen pelunasan dipercepat. Nah, kalau boleh tahu penaltinya ini berapa persen sih biasanya? Kalau bunga kan kita udah tahu tadi. Oke. Kalau penalti ini biasa berapa persen sih kalau Range? untuk beberapa leasing ini? Estimasi kurang lebih ya di angka 5% lah. 5% itu kurang lebih Dari ya? sisa pokok hutang tapi Sisa ya. pokok hutang. Oh, Betul. jadi beda-beda tiap leasing tapi Betul. harusnya di angka segitu. Sisa pokok hutangnya. Ya, jadi jangan sampai ada teman-teman yang tadi penaltinya 21% gitu. Wah, jangan. Ini tugas manfaatnya mereka nonton video ini kan supaya teredukasi. Jadi supaya tidak jatuh ke mungkin tempat yang salah gitu Iya, loh. betul. Karena kalau ada yang penalti atau bunganya lebih rendah, kenapa harus kita pilih yang lebih tinggi kan gitu ya? Betul. Gitu ya. Oke, jadi sudah menjawab ya teman-teman ya. Nah, lanjut dari D dan S. Kenapa kalau kredit mobil bekas bunganya besar padahal mobil bekas? Oh, mungkin ini teman yang satu ini dia nanya perbandingan khususnya sama mobil baru. Oke. Karena kita pun di Formula Motor kita menjual mobil kayak gini Zenix 2023. Teman-teman mungkin pasti ada beberapa yang bandingan sama mobil baru, kok bunganya beda nih dan lebih tinggi mobil bekas. Padahal mobil bekas gitu loh. Nah, ini kita kayaknya harus lebih tepat yang jawab orang leasing ya. Oke, itu kira-kira kenapa tuh? Kenapa bunga mobil second ditentukan oleh leasing lebih besar dibandingkan bunga mobil baru? Oke. Mungkin kalau dari sisi leasing ya, ini leasing secara resiko mungkin kan kalau used car kan lebih lebih tinggi ya dibandingkan mobil baru ya. Tapi ya nggak berarti juga semua mobil bekas itu jelek, nggak. Nah juga malah justru kalau ini saya opini pribadi ya. Opini pribadi. Saya pribadi pun lebih suka mobil bekas. Oke. Karena mobil bekas itu depresiasinya pasti lebih kecil. Lebih kecil. Betul. Mobil baru keluar dari mobil baru 100 meter itu pasti kan udah langsung jadi mobil bekas. Keluar dari dealernya aja udah jadi mobil second pasti dan turunnya depresiasinya pasti bakal lebih besar ya. Makanya kalau teman-teman pinter apa mungkin bagi teman-teman hobi main mobil, kalau kalian pinter cari mobil pasti kalian bakal dapet yang harganya bagus dan pasti nanti pada saat 1 tahun 2 tahun kalian mau ngejual harganya Tidak pasti turunnya drastis gitu ya. turunnya nggak drastis. Turunnya drastis. Gitu. Malah untuk mobil tertentu harganya bisa bertahan. Gitu. Harganya Tapi berarti ini belok kiri. disclaimer ya, opini pribadi. Ya, opini pribadi. Balik lagi ke teman-teman bisa milih. Jadi pada intinya untuk menjawab pertanyaan ini mungkin karena ada perbedaan ya. Namanya balik lagi, leasing itu kan sebuah perusahaan yang profit oriented ya, cari untung. Mereka menilai kalau mobil baru kondisinya kan ya walaupun nggak 100%, tapi secara umum pasti ini balik lagi. Secara umum pasti lebih bagus, lebih terjamin gitu kondisinya ya. Betul. Nah, makanya ketika mobil second ini kan dealernya banyak. Dealernya banyak, ada yang menjual mobil bagus, ada yang mungkin biasa saja, ada yang kurang gitu ya, sesuai harga masing-masing. Jadi disitulah leasing menganggap resiko lebih besar sehingga bunganya berbeda. Betul. Tapi balik lagi walaupun bunganya berbeda dan bunga mobil second lebih tinggi, kalau buat teman-teman yang kalian hitung-hitung mungkin ya tetap lebih ekonomis untuk ambil mobil second ya. Betul. Karena ketika kalian menemukan mobil second yang kondisinya bagus-bagus kayak di Formula Motor. Oh shit. Masuk lagi Ya, masuk. kayak di Formula Motor tuh kalian ya akan lebih untung juga. Karena walaupun udah dapat harga yang lebih ekonomis tapi dapat secara kualitas pun masih sama seperti baru. Kayak mobil ini. Oh iya sih. Iya kan? Kilometer 7.000. Lanjut.
Dari Jimmy_Asidiki. Kenapa saat beli kendaraan lebih disarankan kredit daripada cash? Ini mungkin mirip sama yang sebelumnya ya. Iya, mirip-mirip. Kita tidak tahu. Ini harusnya jawab showroom kayaknya ya. Boleh. Showroom. Kenapa ini kita juga tahu. Ini mungkin setiap showroom beda-beda. Balik lagi showroom mobil second atau baru. Kalau showroom mobil second pun yang lain di luar Formula Motor, ya gue rasa gue nggak punya hak atau bukan ranah gue untuk menjawab. Tapi yang pasti di Formula Motor kita nggak ada menyarankan mobil lebih baik kredit daripada cash gitu. Mengojok-ojok konsumen lebih baik kredit atau cash. Karena buat kita sama aja. Jadi buat teman-teman kita malah lebih ngikutin konsumen preferensinya mau cash atau kredit. Mana ya? Iya. Karena apapun itu pasti kita layanin sama, nggak ada perbedaan. Betul. Buktinya aja nih kan kita syuting nih Desember nih. Kita kan lagi ada promo bonus akhir tahun dari Formula kan. Asik kita dapat hadiah, sepeda listrik, iPhone, Samsung Flip 5, bla bla bla. Oh, ya? Dan itu kita juga dapat buat teman-teman yang beli kredit ataupun cash. Oh, oke. Jadi nggak ada perbedaan. Sama ya? Iya. Sama perlakuan Iya. ya. Jadi memang kita nggak ada membedakan di Formula Motor. Tapi balik lagi itu di Formula Motor. Betul. Teman-teman ini nanya ya di mana kita nggak tahu, dan itu juga bukan ranah kita menjawab karena ya setiap perusahaan mungkin bebas punya aturan masing-masing ya. Tapi yang jelas di Formula Motor nggak begitu. Mungkin ya lebih balik ke keperluan konsumen ya kali ya. Keperluan konsumen, kalau dia ya. banyak rezeki lebih, ya pasti. Pada akhirnya kalian ukur kebutuhan kalian sendiri lah masing-masing. Betul. Lanjut ke pertanyaan Alia Citra. Kok mau nanya, bener gak sih kredit syariah tanpa riba? Mohon dijawab. Nah, gimana nih? Kita mesti nanya ke pihak leasing kalau yang satu ini. Mungkin buat Kredit teman-teman kredit tanpa riba itu ada apa enggak? kalau kredit tanpa riba ada kok, tenang aja. Ada. Beberapa perbankan di Indonesia itu ada menyediakan perusahaan syariah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen kredit tapi pengen yang tanpa riba, teman-teman bisa koordinasi langsung aja. Dan mungkin di Formula juga ada kali ya. Dan perbankan syariah ini itu berarti syariah Islam berarti ya? Ya, buat teman-teman yang muslim. Buat teman-teman Apakah muslim. teman-teman yang non muslim bisa? Bisa Juga berarti ya? Bisa. Jadi dia tidak menggunakan syariah Islam di mana itu tanpa riba ya? Betul. Untuk teknisnya mungkin Bro Jose kurang paham ya? Kurang Bro Jose paham. juga di leasing konvensional ya? Betul, kebetulan saya konvensional. Dan kebetulan di Formula Motor kita juga belum ada kerjasama dengan leasing syariah. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa bawa leasing syariah teman-teman sendiri ke Formula Motor. Jadi tetap bisa proses. Silahkan bawa kalau teman-teman udah punya kenalan leasing syariah masing-masing, itu bawa aja ke Formula Motor, kita tetap bisa proses kok. Hanya saja memang di Formula Motor tidak menyediakan karena kita tidak bekerja sama. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Betul. Jadi nanti dibilang Formula tidak boleh syariah atau apa gitu. Nah, mungkin kalau Formula Friends ada yang perusahaan syariah, boleh tuh kontak. Boleh. Sama. Siapa tahu gitu bisa boleh kontak-kontak aja. Jadi untuk menjawab pertanyaannya ada ya tanpa riba, yaitu melalui bank yang syariah ya, basis syariah ya. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Pangeran. Wah, ini agak hot juga nih. Apa tuh? Bang, ada teman beli mobil separuh harga baru. Tarikan surat sebelah cuma STNK dari leasing. Resmikah itu? Ini pertama pertanyaannya agak bingung karena titiknya banyak. Jadi kayak bacanya agak bingung ya. Jadi mungkin maksud pertanyaannya, ada temannya dia beli mobil separuh harga baru. Tarikan surat sebelah cuma STNK dari leasing. Resmikah itu? Katanya beli di leasing. Itu Mungkin ini yang saya tangkap ya. Apa yang dia maksud ini ya, harga pertama murah. harga murah. Harga mobil baru. Tapi surat kedua, tarikan surat dia sebelah cuma STNK. Resmi. Mungkin dipastikan dulu ada BPKB-nya apa enggak tuh. Ini mungkin yang tadi kita sempat singgung tuh, Bro. Kayak misalkan yang harga bisa murah, tapi kan kualitas belum tentu. Iya, dan ini dia maksudnya surat sebelah cuma STNK. Maksudnya dia beli separuh harga, surat cuma STNK, jadi tanpa BPKB mungkin. Bisa jadi ini pertanyaan pertama, titik-titik dan spasinya agak membingungkan kita ya. Tapi yang kita tangkap itu. Tapi mungkin kalau menurut Bro Renner, penting nggak sih BPKB itu? Penting banget. Penting banget. Buat kita aja nih yang pedagang mobil, kita pasti pertama kali mobil tuh yang lebih penting kita cek tuh surat-suratnya dulu. Surat-suratnya harus lengkap, absah. Baru kita cek unitnya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Karena percuma kita dapat unit sehat, unit tidak bekas tabrak dan banjir, tapi surat-suratnya palsu. Ibarat gitu, atau nggak lengkap, atau nggak absah. Kan gitu, itu lebih parah lagi kan ya. Berarti ini ya ilegal itu ya, kalau gitu ya.
Kalau misalkan nggak Iya, ada kita juga bingung kalau BPKB begitu ya. Kalau misalnya kalian beli mobil nggak ada surat BPKB kan berarti istilahnya no paper. No paper kalian mobilnya tidak bersurat-surat, berarti tidak resmi sebenarnya ya. Oke. Nah itu satu hal yang red flag banget atau harus kalian hindarin banget lah. Jadi untuk pertanyaan ini kita juga bingung, tapi kalau suratnya cuma STNK, terus beli separuh harga baru dan belinya dari leasing, kita udah jelasin tadi ya Bro Jose, jelasin leasing itu tidak berlisensi untuk menjual mobil ya, usahanya ya. Betul. Jadi harusnya tidak bisa beli dari leasing harusnya ya. Betul. Harusnya ya. Jadi ya kalian kalaupun ada deal-deal seperti ini, kalian harus ekstra hati-hati karena kami aja yang pedagang yang kerja tiap hari jual beli mobil, kita nggak pernah nih beli mobil yang tarikan surat cuma SMK gini separuh harga dari baru ini kita nggak ada nih. Mengerikan ya. Walaupun harga murah ya. Harga murah, nggak mau. Tidak. Kalau surat-surat begini kita lebih baik cari yang jelas-jelas saja. Karena formula pasti menjaga kualitas jualnya dong. Betul. Produknya Yang paling dong. pertama ya surat-surat itu kan. Surat-surat Karena kan itu kita ya. jual bisa kredit. Jadi kalau surat-surat nggak lengkap nggak absah, otomatis leasing rekanan kita pun nggak mau proses. Betul. Makanya kita pasti utamakan surat-surat yang lengkap dan aman. Betul. Pertanyaan lanjutan, Farid, Bang, cara kredit ideal itu gimana sih Bang? Dengan gaji yang dibilang sangat cukup, katakanlah hanya 4-5 juta, apakah masih memungkinkan untuk kredit mobil Bang? Nah ini pertanyaan bagus. Ini mungkin bener. menjawab pertanyaan teman-teman, karena teman-teman pasti yang ini kalau 4-5 juta mungkin UMR lah ya berarti ya. UMR. Katakan UMR. Pasti teman-teman yang bergaji UMR ini mungkin banyak lah, pasti ada yang pengen punya mobil. Nah ini pertanyaan bagus, tolong bantu Bro Jose pencerahan. Oke. Mungkin setiap orang punya financial planning masing-masing ya. Oke. Ya mungkin Oke. kalau untuk case seperti ini sangat mungkin banget. Tinggal teman-teman gedein di DP-nya aja. Teman-teman tinggal mungkin coba nabung, DP-nya digedein supaya dengan harapan cicilannya itu, angsurannya itu nanti bisa lebih terjangkau. Jadi ngebantu teman-teman juga untuk supaya angsurannya bisa dibayar tepat waktu sesuai. Nah, gitu. tapi ada beberapa kali gue pernah dengar nih Bro Jose nih. Gimana Katanya tuh leasing punya peraturan cicilan harus 30% dari gaji. Jadi misal kita gajinya 9 juta, Oke. berarti cari mobil yang cicilannya 3 juta. Nah, itu benar gak sih? Oh oke. Itu lebih ke prinsip dasar aja sih. Prinsip dalam dasar. kita menilai kualitas dari kelayakan setiap konsumen gitu. Prinsip Dan dasar, tapi apakah prakteknya seperti itu? ya Tidak. garis besar sih ya mirip-mirip lah. Ada Mirip-mirip. yang seperti itu juga ada yang enggak ya. Kan balik lagi kan kita kan pertimbangan dari banyak. Ada banyak ya. Berarti itu garis prinsip dasar. Tapi Prinsip apakah dasar. selalu mengikuti peraturan itu ya? Tidak juga. Enggak juga. juga. Betul. Berarti kalau untuk menjawab pertanyaan ini 4-5 juta apakah cocok untuk kredit mobil? Yang cocoknya berarti kalau mau ngikutin prinsip dasar ya 30%. 30%. 30% artinya 30% itu cari cicilan berarti yang 1 jutaan. 1 jutaan dibikin. Tapi 1 jutaan kan itu berarti DP-nya mesti gede ya. Gede. Berarti sebenarnya pada dasarnya kalaupun dia mau nyari cicilan yang 2 jutaan itu kayak kemarin Honda Jazz di Forma Motor ada yang cicilan 2 jutaan tuh. Masih bisa sebenarnya ya. Masih ketemu, masih Betul. ketemu ya. Cuman tinggal dicari lagi yang mana paling cocok, yang mana paling ini. Intinya jangan sampai pilih cicilan yang memberatkan dan sampai kalian tidak bisa bayar. Karena Betul. nanti nama kalian yang jelek di by checking dan itu akan menyulitkan kalian ketika mau kredit ke depannya. Betul. Gitu ya. Jadi jawabannya gaji UMR bisa kok kredit, apalagi cari-cari mobilnya di Formula Motor. Banyak mobil murah, bisa itu kredit langsung. Kena mulu nih kayaknya. Enak mulu, pas mulu nih. Habis topiknya kredit sih. Iya benar. Lanjut. Pertanyaan dari si Mendung. Asik. Awal deal sama sales OTR 155 dengan DP 50. Dikontrak jadinya OTR 180. Sekian dengan sisa pokok hutang 140. Terus saya harus gimana? Tunggu, dia OTR dealnya 155, DP 50. Upping gitu, gitu. Berarti dikontrak tiba-tiba OTR 180 dengan sisa PH 140. Terus saya harus gimana? Ini kayaknya si Mas Mendung si paling senja nih kayaknya. Si senja mungkin, dia bingung. Iya. Mungkin ya case seperti ini terkadang suka terjadi ya. Ini mungkin yang kita istilahnya itu kalau di leasing itu upping OTR. Upping OTR. Betul. Nah, upping OTR ini menaikkan OTR. Menaikkan OTR. Ini menaikkan OTR mesti diluruskan nih buat biar teman-teman yang awam tahu. Betul. Ini menaikkan OTR apakah ini merugikan pembeli? Oh, tentu enggak. Tentu enggak. Tentu enggak. Karena teman-teman coba diperhatiin di kontrak masing-masing di Mas Senja, Mas Mendung. Mas Mendung Dipastikan pasti DP-nya Mas Mendung itu lebih besar. lebih besar. Oh, jadi Nggak sesuai dengan yang Oke. disetorkan. Karena ya itu dilakukan supaya bisa masuk ke requirement dari leasing tersebut. oke. Kan pasti kan setiap persyaratan leasing kan leasing ada itu. minimum DP harus berapa. Minimum DP harus berapa? Oh, Betul. gitu. Karena Oke. misalkan si Mas Mendung ini
DP cuma 5 juta kan itu kan mungkin nggak masuk dengan requirement leasing. Jadi Makanya- dinaikkan lah OTR Betul. supaya DP-nya pun dinaikkan. DP naik. Oh, supaya jadi ketemu. misal si Mas Bandung ini katanya dealnya 155 dengan DP 50. Di kontrak 180. Berarti itu di kontrak juga DP-nya bukan 50 tuh, udah Pasti naik bukan juga. 50, pasti Padahal naik. yang dia setor juga cuma 50. Betul. Oh, jadi intinya upping OTR atau penaikan OTR ini dilakukan untuk memasukkan syarat-syarat tertentu di leasing, Betul. tapi tidak merugikan konsumen ya. Betul. Berarti kuncinya ada di cicilan sebenarnya ya. Betul. Kita yang penting kunci di cicilan, betul. Kunci cicilan. Jadi pada dasarnya ketika kita udah deal sama kalian deal misalnya sama sales atau showroom tertentu, oke deal di 50 ya, 50 DP 50 juta, cicilan 5 juta misalnya. Berarti ketika walaupun di kontrak ternyata OTR-nya naik lah, DP-nya naik lah, tapi pada kenyataan yang kita setor DP-nya 50 dengan cicilan tetap 5 juta, itu sebenarnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya, karena pada dasarnya semuanya perhitungannya berarti tetap sama ya? Betul. Oke, berarti tidak merugikan ya, tidak merugikan teman-teman. Dan balik lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang masih perlu dipertanyakan atau bingung, bisa tanya dulu ke salesnya atau ke showroomnya atau ke orang leasingnya bisa kalau di Formula Motor. Jadi kalian tanya dulu sampai jelas dulu, karena pasti kalau di tim kita di Formula Motor itu pasti kita jelasin dulu di awal. Betul. Karena itu kan hak dari konsumen juga Betul, dong. hak konsumen. Untuk Dan menerima kita penjelasan. masih memperjelas dulu supaya konsumen ketika sudah jelas, sudah paham, baru lanjut gitu prosesnya. Kalau misalnya ada yang masih bertanya, boleh ditanya dulu. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk nanya, silakan tanya, karena pasti kita juga misalnya Formula Motor ya, kita juga nggak mungkin mau ngerugiin konsumen. Apa yang pengennya ngerugiin kita juga nggak mungkin, karena kita juga sudah deal pasti kita ikutin sesuai deal yang kita sudah deal sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada apa, ditanya dulu sebelum deal, sebelum lanjut. Betul. Lanjut dari Dian Lesmana. Bang, mobil kami ditarik tanpa ada pemberitahuan. Lah, Waduh. tarik tanpa pemberitahuan. Bahaya sekali. Iya. Ini mungkin seperti yang tadi kita udah bahas ya. Iya. Harusnya nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Harusnya nggak terjadi ya, karena kan tadi kita udah bahas ada tahap-tahapan tertentu ya. Jauh sebelum ditarik, itu berarti ditelepon dulu ibaratnya gitu ya. Betul. Habis ditelepon disamperin sama tim internal leasing. Betul. Dan kalaupun penarikan harusnya emang ada pemberitahuan dulu penarikan itu. Biasa dari leasing pasti ada dong. Oh, ada pemberitahuan ya? Enggak, maksudnya dari kita itu pasti ada pendekatan terlebih dahulu. Oh, Karena pasti kita leasing itu solusi pertama kita bukan tarik mobil. oh itu Karena solusi balik lagi. benar-benar terakhir tuh. Betul, Penarikan. karena kita mau bulan panjang dong pasti Oke, dengan oke. konsumen. Kita berharap konsumen lancar, repeat order balik ke kita. Oke. Ya mungkin sempat ada mencoba menghubungi mungkin ya gitu. Oh, Coba gitu. menghubungi tapi Cuman lagi nggak tidak sampai atau gimana nggak dengan respon. faktor yang kita tidak tahu juga ya kita gitu yang ya. nggak tahu faktornya gimana. Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi kejadian. Tapi mungkin bisa dipastiin dulu tuh. Oh ya, balik lagi sekarang leasingnya Iya, apa? leasingnya apa, betul. Dan debt collectionnya apa gitu ya. Betul, Karena kalau- balik lagi tadi kalau nggak terlisensi atau di bawah OJK, ya kita juga bingung ya. Itu Karena bener yang kita bahas di banget. sini secara umum, tapi secara umum ya leasing yang bekerja sama dengan OJK dan debt collection yang OJK juga. Betul. Karena leasing yang bekerja sama dengan OJK pasti debt collectionnya resmi dan di bawah Resmi. lisensi OJK juga. Betul. Berarti ya. Oke, ini kita juga nggak tahu ya kalau misalnya bisa ditarik tanpa ada pemberitahuan, tapi seharusnya ada pemberitahuan. Jadi kayak, Bro Jose, mobil mau ditarik besok gitu ya? Nggak begitu ya? Nggak begitu, nggak gitu ya? Oke. Pokoknya ada tahapannya teman-teman ya, jadi nggak Iya, serta-merta langsung ditarik karena ada peraturan dan landasan hukumnya yang tadi apa? POJK. 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 betul. Jadi Nomor 35 tahun 2018. 2018. Pokoknya ada dasar landasan hukumnya juga, jadi nggak serta-merta. Lanjut, Cayangku. Cayangku. Ih, Cash 200 juta, kredit sampai 350 juta. Ini maksudnya gimana? Bukannya kredit bisa bantu yang nggak bisa cash, malah bikin nyekik leher konsumen. Wah, menarik. wah. Ini apakah leasing-leasing memang kerjaannya menyekek-nyekek leher konsumen gitu? Waduh, ini Apa melanggar gimana HAM sih? dong. Ini kita juga penasaran nih, emang ada leasing menyekek konsumen tuh gimana maksudnya ini? Nah, makanya di sini pentingnya buat teman-teman Formula Friends buat screening juga nih. Kalau misalkan mau leasing, mau kredit, teman-teman harus riset juga nih. Leasing yang teman-teman mau pakai itu kira-kira terpercaya atau enggak. Oke. Dan teman-teman ya baik lagi, ini adalah hak dari setiap konsumen. Konsumen harus tahu Untuk ya, menanyakan sebelum deal ya. betul komponen semuanya, mulai dari bunganya, hitungannya, mekanisme pelunasannya. Oke. Atau mungkin juga perlu juga sampai jangka panjang kalau teman-teman nanti udah lunas mau ngambil
si BPKB itu kira-kira ribet nggak nih prosesnya gitu. Makanya ini harus dipastiin nih. Tapi ya rata-rata ya tadi bunga yang udah sempat kita singgung di range 6 sampai 13 sampai 15 lah. Oke. Leasing Oh jadi sekarang. intinya sih kalau maksudnya ini cash 200 juta, kredit sampai 350 juta ya. Balik yang ke namanya leasing. kredit leasing pasti ada ambil bunga, ambil Betul. untung gitu. Makanya akumulasinya lebih besar daripada cash. Betul. Nah, Silau kalau banget. Iya, Terang silau. banget kayak masa depan kita. Anjay. Terus bukannya kredit nggak bisa bantu yang nggak bisa cash malah bikin nyekik layar konsumen ya. Mungkin ini si Mas Cayangku ini merasa tempat kredit yang diambil mungkin bunganya terlalu besar berarti ya. Nah, bisa jadi tuh. Kalau bunga terlalu besar ya sebenarnya bunga itu sudah bisa kita ketahui sejak awal ya, kita Betul. tanya dan kita hitung sejak awal. Betul. Kalau kita merasa cocok ya kita proses di survei sampai tanda tangan kontrak gitu ya. Betul. Kalau memang nggak cocok ya tidak usah dijalankan. Atau gitu ya. mungkin nggak di leasing bisa jadi ya. dong. Nah tapi kalau boleh tahu kenapa sih leasing itu mau ambil untungnya tuh tebel-tebel gitu loh. Kalau netizen ini menurut netizen ambil untungnya ketebelan. Kenapa nggak bisa lebih kecil-kecil gitu? Ya pasti banyak inilah. Tipis-tipis aja lah ambil untung mobil ya 15 juta gitu atau 25 juta aja gitu. Kenapa harus kalau kayak Mas Cayangku ini kenapa harus 150 juta gitu loh? Berarti si Mas Cayangku salah pilih leasing gitu. Salah gitu. pilih leasing berarti ya. Betul. Tenang, enggak semua leasing nyekek kok Mas. Nggak semua leasing nyekek, tapi semua berarti leasing ada yang nyekek nih. Ya kurang tahu itu ya. Jadi tak salah ngomong kita. Nggak ada ya. Padahal ini balik lagi. Ya namanya leasing boleh haknya kayak tadi ya, kayak ada Mas sebelumnya ada netizen yang tadi nanya leasing bunganya sampai 16 sampai 21% yang tadi Betul. dihitung. Ya mungkin 16 sampai 21% di nominalnya mungkin segitu kali ya. Bisa Ya, jadi bisa kali jadi, ya. bisa jadi. Jadi ya mungkin ada leasing-leasing ngambil untung sebesar itu. Ya tapi kan harusnya kita sebagai konsumen juga sudah cermat di depan, udah tahu di awal. Betul. Udah tahu hitungannya, jadi pun bisa ngitung sendiri kira-kira dapatnya berapa. Oh nih leasing ngambil untungnya seberapa dan coba kalian hitung sendiri ini oke gak nih buat kalian atau apa gitu ya. Kalau kalian masih merasa oke, ya itu kan hak kalian juga ngambil. Betul. Atau kalau nggak merasa oke, hak kalian juga untuk mundur dan cari opsi lain gitu ya. Betul. Jadi makanya ketika kalian beli mobil ini atau kredit, kalian harus teliti juga dan harus cermat. Jadi kalian bisa tanyakan dulu yang belum jelas dan pastikan yang kalian pilih ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Yep. Sehingga tidak merugikan nama kalian sendiri di buy checking. Betul. Karena kalau buy checking kalian udah susah, itu nanti kreditnya udah susah banget. Betul. Masih bisa ketolong tapi susah banget ya. Iya betul. Susah banget gitu. Oke, Bro Jose, itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Mantap. Nggak ada pertanyaan lagi, kayak kita udah cukup bahas, cukup banyak loh yang kita bahas ya. Segini seputar doang. kreditnya ya. Iya. Ayo. Waduh, apaan tuh jatuh tuh? Apaan tuh jatuh tuh? Oke, kayaknya mungkin udah dulu ya video hari ini ya. Cukup. Kita udah banyak jawab pertanyaan netizen. Kalau masih ada yang belum jelas, Formula Friends bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti mungkin kita akan menjawab beberapa. Mungkin nggak semua karena kita udah banyak bahas. Dan coba komen di bawah. Kira-kira podcast atau Q&A kedua ini kita cocoknya topiknya apa lagi nih? Karena tentunya ini Q&A atau podcast pertama buat Formula Motor, tapi bukan yang terakhir. Asik. Nah, gitu. Siapa tahu nanti kapan kita ketemu Bro Jose lagi atau kita ketemu bintang tamu lainnya, boleh di komen, bantu mau pertanyaan apa lagi atau topik apa lagi yang akan kita bahas. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih membawakan konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi thank you Bro Jose untuk hari ini. Thank you. Thank Terima kasih you. banyak atas kesempatan. Terima kasih juga. Ini mobil test drive enak ya by the way ya. Iya enak nih. Aman ya? Boleh bawa pulang nggak? Jangan, nanti rugi. Oh, gitu ya? Ini nggak dibayar ya untuk ngomong enak ya. Oh, iya, Nanti bilang bener. settingan. Enggak ya. Enggak. Oke. Enak. Jadi jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer dan Bro Jose pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Asik.